Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam pembelajaran daring bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan teks eksplanasi ya. Mari kita lihat materinya. Ya. Ini dia kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Jadi ini di kelas 11 ya, materinya untuk kelas 11. Baik, untuk agenda hari ini, kalian akan belajar tentang yang pertama, memahami macam-macam kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kemudian yang kedua, memahami contoh-contoh dari setiap kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang nanti akan saya berikan. Ya. Langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama. Ya, ini dia. Dilansir dari Strategi dan Inovasi Pembelajaran Bahasa Indonesia di era Revolusi Industri 4.0 tahun 2019, berikut kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, nanti kalian akan mempelajari tentang kata teknis. Yang kedua, ada konjungsi kausalitas. Ketiga, konjungsi kronologis. 4, nomina fenomena. Yang kelima, kalimat pasif. Dan yang terakhir ada verba material dan relasional. Kita lihat materi yang pertama ya, kata teknis. Ini dia. Kata teknis ya. Teks eksplanasi menjelaskan sebab akibat dari proses suatu fenomena. Fenomena yang terjadi di dunia, baik fenomena sosial maupun fenomena alam, biasanya ini diteliti ya. Hasil dari penelitian itu kemudian menghasilkan kesimpulan tren, konsep, ataupun teori. Istilah-istilah dari kesimpulan tren, konsep, ataupun teori itu wajar ditemukan di dalam teks ya. Jadi kata teknis ini biasanya ya adalah kata-kata yang digunakan atau istilah-istilah yang digunakan di dalam setiap fenomena-fenomena yang dibahas. Contohnya kita lihat. Misal di dalam teks eksplanasi mengenai gunung meletus ya ini. Lagi berarti di sini nanti fenomena tentang gunung meletus. Nah, di sana akan terdapat istilah erupsi, magma, dan juga lava. Nah, kata-kata erupsi, magma, dan lava ini termasuk ke dalam kata teknis. Ya. Kenapa termasuk ke dalam kata teknis? Karena di sini erupsi, magma, dan lava ini merupakan istilah-istilah yang digunakan di dalam teks eksplanasi untuk menggambarkan suatu kejadian. Nah, istilah-istilah ini biasanya akan sukar untuk dipahami oleh para pembaca-pembaca awal seperti itu ya. Erupsi artinya apa? Seperti itu. Magma artinya apa? Lava itu seperti apa artinya? Nah, itu istilah-istilah ini adalah istilah-istilah khusus yang digunakan untuk menggambarkan sebuah gunung meletus seperti itu. Nah, istilah-istilah khusus itu termasuk ke dalam kata teknis. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Kemudian yang selanjutnya ada konjungsi kausalitas. Apa sih itu konjungsi kausalitas? Konjungsi kausalitas adalah konjungsi yang berhubungan dengan hubungan sebab akibat. Jadi konjungsi itu sendiri itu merupakan kata hubung, kausalitas itu termasuk atau menggambarkan adanya hubungan sebab akibat. Jadi konjungsi kausalitas itu maksudnya adalah kata hubung yang menghubungkan antara hubungan sebab akibat seperti itu ya. Kemudian apa sih yang kata-kata konjungsi apa sih yang termasuk ke dalam jenis konjungsi kausalitas? Di sini ada kata maka, kalau, karena, jika, bila, oleh sebab itu, dan juga sehingga. Nah, apabila di dalam kalimat terdapat kata-kata seperti ini, termasuk kalimat yang menggunakan jenis konjungsi kausalitas seperti itu. Jadi nanti kalau kalian diminta kalimat mana yang termasuk menggunakan konjungsi kausalitas, nah kalian cari konjungsinya mana. Oh, apakah ada kata maka, kalau, karena, jika, bila, dan seterusnya. Oh, termasuk ke dalam jenis konjungsi kausalitas seperti itu. Paham ya? Nah, apabila ada pertanyaan silakan seperti biasa tulis di kolom komentar ya. Kita lanjutkan. Berikutnya ada konjungsi kronologis. Di dalam teks eksplanasi juga menggunakan adanya konjungsi kronologis ya. Konjungsi kronologis ini maksudnya adalah hubungan yang mencerminkan terjadinya suatu peristiwa atau
konjungsi atau kata penghubung, ya sekali lagi konjungsi itu artinya merupakan kata penghubung. Kronologis di sini berarti menggambarkan adanya urutan waktu seperti itu. Jadi kata penghubung yang menunjukkan urutan waktu yang jelas seperti itu. Contoh, ada kata seperti, ya, ataupun seperti kemudian, lalu, dan juga setelah itu, ya, berikutnya, dan seterusnya. Itu termasuk kalimat yang mengandung adanya konjungsi kronologis seperti itu. Oke, ya. Lanjutkan. Nah, kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang selanjutnya adalah nomina fenomena. Nomina fenomena ini adalah kata benda yang menunjuk pada fenomena yang terjadi. Sekali lagi, nomina itu adalah kata benda, fenomena itu berarti menunjukkan pada suatu peristiwa seperti itu. Contoh kata benda yang sering digunakan di dalam teks eksplanasi ada kata istilah banjir, gerhana, kesenian, embrio, dan lain sebagainya. Berarti adanya nomina fenomena seperti itu, ya. Fenomenanya apa? Oh, banjir. Berarti banjir itu termasuk kata benda, tetapi termasuk ke dalam nomina fenomena atau terjadinya ada suatu peristiwa seperti itu. Sekali lagi, nomina adalah kata benda. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ada kalimat pasif, ya, kalimat pasif. Karena pasif adalah predikat kalimat pasif itu biasanya menggunakan ada kata di, ter, ke, dan kata ganti. Contohnya, kalimat pasif, ya. Gunung terbentuk karena lempengan bumi bergerak dan saling menabrak satu sama lain. Mana yang menunjukkan kalimat pasif? Yaitu ada predikatnya menggunakan kata atau imbuhan ter, ya. Dari kata bentuk mendapat imbuhan ter, jadi terbentuk. Sehingga, ya, ini predikatnya, terbentuk merupakan predikat. Kalau gunung itu merupakan subjek seperti itu, ya. Ingat-ingat ada subjek, predikat, objek, keterangan, dan lain sebagainya. Ingat-ingat, terbentuk itu termasuk predikat, kemudian pasifnya itu dari kata imbuhan ternya, seperti itu, ya. Selanjutnya mungkin ada gunung meletus ditandai seperti itu, ya. Nah, ditandai dengan adanya suara gemuruh, gempa, tumbuhan layu, dan juga uap panas seperti itu. Ada kata ditandai di sini. Mendapat tandai, dapat imbuhan atau awalan di, sehingga ini termasuk kalimat pasif seperti itu, ya. Kita lanjutkan. Ada yang terakhir di sini adalah verba material dan relasional. Verba material atau kata kerja, ya, sekali lagi kalau verba itu kata kerja. Material berarti adalah kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan perbuatan fisik ataupun peristiwa. Jadi verba material itu adalah kata kerja yang menunjukkan perbuatan fisik. Material itu menunjukkan perbuatan fisik, ya, seperti itu. Sekali lagi, verba material adalah kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan perbuatan fisik. Nah, selanjutnya ada verba relasional. Verba itu tadi apa? Ya, verba merupakan kata kerja. Relasional berarti adalah menyatakan hubungan. Berarti hubungan apa? Sebab, akibat, ya. Sekali lagi, verba relasional adalah kata kerja yang berfungsi menyatakan hubungan sebab, akibat. Kita lihat yang material itu ada kata diubah menjadi terbentuk, terjadi. Kalau kata kerja relasional ada kata disebabkan, menyebabkan, berakibat, berdampak, gitu, ya, dan seterusnya. Jadi sekali lagi verba material adalah kata kerja yang menunjukkan perbuatan fisik, relasional adalah kata kerja yang menunjukkan hubungan sebab akibat, seperti itu, ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.